Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia, NIM 200301501074 dari kelas PJKRD. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai pengertian, tujuan, dan prinsip tes, pengukuran, dan evaluasi. Nah, adapun agenda yang akan kita bahas hari ini yaitu apa sih itu pengertian pengukuran, apa sih itu tujuan pengukuran, apa sih itu prinsip tes pengukuran. Nah, terus apa sih itu evaluasi, apa sih itu tujuan evaluasi, prinsip tes evaluasi, dan tujuan pengukuran dan evaluasi. Nah, kita akan bahas sama-sama. Pertama kita masuk di apa sih itu pengertian pengukuran. Jadi pengukuran adalah kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu menurut aturan-aturan tertentu. Keadaan individu bisa berupa kemampuan afektif dan psikomotorik. Nah, pengukuran dapat dilakukan dengan tes maupun non-tes. Terus kita masuk yang kedua, yaitu apa tujuan pengukuran. Jadi tujuan pengukuran yaitu yang pertama, pengukuran berfungsi untuk menetapkan hasil perbandingan atau nilai yang diperoleh atau pengukuran tersebut selesai dilakukan. Yang kedua, pengukuran berwujud untuk membandingkan sesuatu satu ukuran yang serupa. Terus prinsip tes pengukuran itu untuk melakukan penilaian terhadap suatu program latihan harus memperhitungkan prinsip pengetesan dan pengukuran. Nah, yang pertama itu sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu pengukuran berhubungan dengan tujuan. Beberapa tujuan dan pelatihan olahraga adalah yang pertama mengembangkan efisiensi dan fungsi organik, yang kedua mengembangkan keterampilan motorik, yang ketiga mengembangkan sosial dan penyesuaian emosi. Terus kita masuk yang ketiga yaitu menentukan kebutuhan. Nah, jadi pengukuran harus membantu dan menentukan kebutuhan atlet secara individu maupun kelompok. Yang keempat yaitu menentukan kebutuhan peralatan, bahan, dan metode tes. Terus kita masuk di fungsi tes pengukuran. Jadi mengadakan klasifikasi atlet. Perihal ini bertujuan untuk menentukan pembagian kelompok dalam berlatih. Pengelompokan atlet dalam beberapa kelompok homogeni merupakan upaya pemberian kesempatan latihan yang baik dan akan memberikan terhadap kemajuan prestasi mereka dalam latihan. Terus yang kedua, menentukan status atlet. Berdasarkan pengukuran yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan status atlet. Yang ketiga, mengadakan diagnos yang berbimbing. Kemudian yang keempat, memberikan motivasi. Yang kelima, perbaikan pelatihan. Yang keenam, menilai pelatihan dan materi pelatihan. Yang ketujuh, sebagai alat survei. Yang kedelapan, sebagai alat bantu penelitian. Terus kita masuk di apa sih itu pengertian evaluasi. Jadi yang pertama itu menurut bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang artinya penilaian atau penaksiran. John M. Eccles dan Hasan Sadli. Sedangkan menurut istilah evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan, terencana untuk menggunakan instrumen, dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Terus evaluasi juga diartikan sebagai suatu proses merencanakan
atau memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Terus dari ketiga pengertian di atas bisa kita simpulkan bahwa antara kegiatan yang saling berhubungan, di mana ketika dilakukan pengukuran maka akan ditemukan penilaian, dan dari penilaian itu maka ada terbentuklah sebuah evaluasi. Terus kita masuk di tujuan evaluasi. Jadi tujuan evaluasi yaitu yang pertama, fungsi evaluasi terbagi menjadi dua, yaitu fungsi untuk pendidik dan fungsi untuk peserta didik. Fungsi evaluasi untuk pendidik atau guru yaitu evaluasi dilakukan sebagai acuan atau patokan guru untuk mengambil keputusan apakah suatu materi akan dijalankan atau diulang kembali. Sedangkan fungsi evaluasi untuk peserta didik yaitu agar peserta didik mengetahui sejauh mana dia mampu dan mengerti suatu materi atau konsep yang telah diajarkan. Kemudian yang kedua, fungsi evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah peserta didik berhasil mencapai tujuan belajar, memahami suatu konsep dengan menjawab beberapa soal yang diberikan oleh guru atau seorang pengajar, mampu mengaplikasikan konsep-konsep yang telah diberikan guru, dan dan mampu memecahkan sebuah masalah yang ada. Terus prinsip tes evaluasi. Jadi prinsip tes evaluasi yang ada yaitu pengukuran dan evaluasi dalam bidang pendidik khusus mempunyai peran yang sangat penting. Jadi pengukuran dan evaluasi tersebut bertujuan untuk pengelompokan, yang kedua penilaian, yang ketiga motivasi, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah penelitian. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.